Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami sampaikan terkhusus kepada Bapak Bupati, Bapak Ainur Rafiq, mata Allah dituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Lebih khusus kepada tokoh masyarakat Bapak Nurdin Bashir, dan juga wabil khusus Bapak Kiai Haji Sinambela. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. Insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini memberikan keteduhan di hati kita agar kita selalu dapat merendahkan diri kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada saudara kami tercinta Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Hud Al-Aqwas. Wabil khusus kepada saudara yang penuh dalam keberkahan Al-Habib Zain bin Umar Al-Aqwas. Kita doakan semoga zuriyah Nabi SAW Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Amin. Allah panjangkan umur guru-guru kita. Hari ini kita dikumpulkan, diizinkan mata kita memandang darah daging Rasul SAW. Ya Allah, saksikanlah, jangan kau harapkan mata ini untuk memandang datuk beliau Sayyidina Muhammad SAW. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wat tayajiri ila nur al-islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahi alladhi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbayka ya man lana wa hadana. Salla alayka Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alika al-bahari ma'dini sirrika al-asma' fahum syufulun najatihi mana labbayk ya Rasulullah, labbayk ya Nurullah, labbayk ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwa Allah faqad fatal. Allah Ta'ala fi Al-Quran Al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wa qala Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا ربي زدنا علما warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dengan limpahan nikmat, dengan miliaran nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang yang insyaAllah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Amin. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam limpah curah kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak pantas rasanya seseorang pendosa duduk di dalam majlis yang mulia seperti di depan guru-guru kita semua. Jika ada air maka tidak dibutuhkan tayamum. Apalah arti seorang rifki yang hanya dalam butiran debu dan tidak sebesar butiran debu ilmunya, yang berbicara di depan guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita dan perintah yang diberikan kepada kami menjadi satu wasilah keberkahan di dalam ilmu-ilmu kami. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini wasilah daripada keberkahan guru-guru kita. Wabil khusus Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Hud Al-Attas. Mudah-mudahan semua kita hadir dalam tempat ini menjadi satu mata rantai yang tersambung agar kita terseret terus sampai ke dalam surga. Amin ya Allah. Salawat beserta salam limpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tadi yang sudah disampaikan sama Habib Alwi sudah cukup. Ilmunya luar biasa. Sudah jelas apa belum? Tadi dijelasin sama Habib Alwi tentang ilmu, sudah paham apa belum? Terus Habib Zain bin Umar juga menyampaikan ilmunya. Sudah sampai apa belum? Paham atau enggak? Paham? Kalau sudah paham dari dua-dua guru kita, kita tutup sama doa insyaAllah. Setuju? Tadi kan udah paham, ilmunya udah banyak, masih mau lagi mah? Sampai jam berapa kita? Hah? Bapak Bupati kita sampai jam berapa Bapak Bupati? Saya kalau keasikan ceramah bisa sampai jam 3 Pak Bupati. Setuju? Mau? Kuat? Saya enggak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tadi kita dengar betapa mulia Nabi Muhammad SAW. Tadi Habib Alwi mengatakan kalau katanya orang Balai Karimun, Tanjung Balai, betul kan Habib? Love is blind. Paham tak? Sama. Cinta itu buta. Cinta itu tidak akan pernah mengenal mana yang baik, mana yang buruk, semua tertutup. Yang jauh karena cinta jadi dekat. Yang kurus karena cinta terlihat fitnah namanya. Karena cinta sesuatu yang pesek jadi fitnah lagi aja. Setiap yang dikatakan cinta, di dalamnya pasti ada pengorbanan. Setiap cinta wajib
dibarengi atau disedampingi dengan yang pertama perhati. Bu, cinta nggak sama bapak? Bapak. Bapak cinta nggak sama ibu? Sampai mana? Hati atau sampai di mulut doang? Mulut. Ada yang bilang tadi cuma sampai dompet katanya. Kadang manusia sekarang cintanya kan terukur karena duniawi, betul ya? Yang namanya cintanya manusia ada batasan pastinya. Setiap cintanya manusia berakhirnya cuma sampai di liang lahat, nggak akan terus dibawa sampai akhirat. Betul nggak? Enggak, Bib. Ada yang bilang, Bib, saya mah cintanya sama bapak tulus, Bib, dari hati. Ini malam saya mau mengatakan, di dalam hati saya mau bilang kepada suami saya, kalau nanti bapak dibisikin di telinga sama istri saya, kamu tahu nggak dalamnya lautan? Bapak bilang aja, jawab nggak tahu. Nanti istri jawab lagi tuh, cintaku lebih dalam dari ada lautan yang ada di dunia ini. Bohong, jangan percaya. Bapak balas lagi, Adinda, tahukah kamu besarnya gunung? Tahu besarnya gunung? Abang jawab lagi, cintaku lebih besar daripada ada yang gunung yang ada di dunia ini. Jangan dipercaya ibu, pasti ujung-ujungnya minta nikah lagi. Bib, siapa bilang orang cintanya saya sama suami? Betul. Cintanya saya sama istri? Betul. Saya mau tanya sekarang, Pak, saya mau tanya, ibu mati, Bapak amin? Diaminin. Ibu mati, Bapak mau nemenin di liang lahat? Gak mau, mendingan saya cari yang lebih muda lagi, yang umurnya agak panjang. Betul? Contoh lagi, ibu, bapak mati, gak mau kalah Pak, diaminin juga. Ibu mau nemenin bapak di liang lahat, mau? Gak akan, mendingan saya itu warisan. Karena cintanya manusia itu batasannya cuma sampai liang lahat. Wallahi, tidak berguna cintanya Nabi Muhammad SAW. Cintanya Nabi betul-betul dibawa sampai yaumil qiyamah. Kita terlena masalah dunia, Nabi nggak pernah terlena masalah dunia. Tadi kita dengar dari hadits dari Umar, Nabi yang akan sibuk kelak nanti di yaumil qiyamah mencari setiap apa yang dibutuhkan oleh umat. Nabi turun tangan langsung di dalamnya. Tapi ada yang bicara, Habib, tadi kita tentang kemuliaan Nabi, Habib Ali juga menyampaikan kemuliaan Nabi SAW. Bukan kita yang memuliakan Nabi, bukan kita yang mengagungkan Nabi lebih dulu. Bahwasanya yang lebih memuliakan dan yang lebih mengagungkan adalah Allah Subhanahu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapa yang bicara? Allah atau para guru? Allah atau para guru? Allah yang mengatakan. Ada yang bilang lagi, Habib, ya udah, kalau udah Allah memuliakan, Allah sudah mengagungkan, manusia nggak perlu mengagungkan, itu sudah lebih sempurna. Memang itu sudah sempurna. Kami bersalawat, kami mengenal Nabi, kami mencintai Nabi, semata-mata kami pun ingin diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fungsi salawat, ini fungsinya kita mencintai Nabi. Kalau manusia aja harus ada pengorbanan, bagaimana cintanya kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kadang manusia ini mau mendapat cinta, tapi dengan cara singkat. Waktu itu ada yang datang bapak ke rumah saya. Saya di Kabupaten Kuningan. Saya tinggal ini di Jawa Barat, ibu bapak. Saya asli Jakarta. Saya dengan Habib Alwi ini darah daging kami. Ibu saya atas kebetulan jatuhnya neneknya beliau. Saya omnya Habib Alwi, tapi jujur. Jujur,
mudaan mana saya sama Habib Ali. Jujur, kalau bilang di mudaan Habib Ali saya tutup ceramah. Masya Allah, Habib Ali ini sering memonitor saya. Dalam apa yang saya sampaikan, beliau kasih pesan, Habib, alangkah baik kalau seandainya seperti ini. Habib, alangkah baik seperti ini. Demi Allah, yang namanya persahabatan itu kita nggak cari di dunia, tapi persahabatan yang kita cari itu sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Dan kita semua yang hadir dalam tempat ini, Allah kumpulkan kita di dalam rumah Allah di hari ini, tidak menutup kemungkinan kita berkumpul di dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, lihat kita lihat. Tapi saya sebelum mau lanjut lagi tentang bagaimana sholawat, saya mau tanya dulu. Tadi saya tanya, ibu cinta sama bapak, cinta apa enggak? Betul kan? Bapak juga begitu cinta kan sama ibu kan? Bapak saat melamar Adinda, ada pengorbanan apa enggak? Ada pengorbanan? Celengannya dibuang, kan dibuka kan? Ambil uangnya, hitung uangnya ada berapa. Sayang, untuk harta aku tidak memiliki, tapi untuk cinta, semua dunia dan seisinya ada di dalam hatiku. Cuma aja untuk kamu. Ini yang namanya cinta, ini betul-betul membutakan hati dan membutakan maha. Demi menggapai orang yang dicintai, apapun rela dijalankan, apapun penghalangnya akan diterobos. Kenapa? Karena untuk menggapai cinta. Ternyata cintanya kita sama istri gak seberapa bapak. Wallahi gak seberapa. Nabi SAW cintanya sama kita, wallah, sampai berdarah-darah Nabi Muhammad SAW. Sampai kita sampai di dalam agama Islam, kita tahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah yang dikatakan saat Nabi SAW di Taif, sahabat menyatakan saat Nabi tersungkur, ditendang daripada bokongnya, tersungkur ke tanah. Wallah, sampai beliau mengatakan, wallahi, aku tidak pernah melihat bagaimana bentuk, yang mana mata, yang mana hidung, yang mana mulut tadi, semua tertutup dengan darah yang keluar dari kepala Nabi Muhammad SAW. Ditadahi darahnya Nabi. Tidak diizinkan darah itu menetes ke buminya Allah. Ditadahi, terjatuh, tidak diizinkan. Sampai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya Rasulullah, biarkan darah itu menetes ke lantainya Allah, ke buminya Allah. Apa jawaban daripada Rasulullah? Jangan, wahai Abu Bakar, aku khawatir jika darah aku menetes, maka Allah akan murka kepada kota Taif. Apalagi yang dikatakan oleh para sahabat, biarkan ya Rasulullah, biarkan kota Taif ini diterbalikan. Malaikat Jibril sampai turun, ya Rasulullah, jika engkau ingin aku terbalikan dari tempat ini, maka akan aku terbalikan. Apa jawaban daripada Rasul SAW? Jangan wahai Jibril, jangan wahai sahabatku. Wallah, jika mereka belum sempat beriman kepadaku, aku hanya meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan anak keturunan mereka dapat beriman denganmu dan beriman kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad SAW cintanya nggak ada bohongan, cintanya betul-betul dari hati yang paling dalam. Saya mau tanya, kita udah berkorban apa buat Nabi Muhammad SAW? Gak usah dijawab, jawabnya dalam hati aja. Tadi saya tanya, sekarang saya tanya. Kalau tadi tanyanya cintanya suami istri, sekarang saya tanya, cinta nggak kita kumpul di sini? Cinta nggak kita kepada Rasul SAW? Cinta betul apa enggak? Tadi sholat subuh jam berapa? Jam berapa? 7. Subuh duha. Ada jam 9 katanya. Itu buka toko. Kalau kita cinta betul dengan Rasulullah, apa yang dijalankan pasti kita lakuin. Yang pertama, sunnahnya kita jalani. Saya lagi pikir-pikir kalau hitung-hitungan pahala umat Nabi, pahalanya itu lebih besar dibanding umat-umat yang lain. Kebayang kita setiap hari masuk, kalau di sini disebut kamar mandi WC. Kita setiap hari masuk WC kan? Tiap hari. Nggak ada yang libur masuk WC, nggak ada. Ada yang libur. Tiap hari kita masuk.
Mau masuk baca doa itu diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Sunnah atau enggak? Satu pahala kita dapat. Yang kedua, masuk kamar, masuk WC kaki kiri. Jangan pernah dua-duanya. Bahaya. Jatuh, kelak, baca kan kepala dah. Masuk kaki. Saat buang air kecil, buang air besar dalam keadaan jongkok. Jangan pernah terlentang, jangan pernah tengkurap. Susah keluar. Sunnah atau tidak? Pahala atau enggak? 3 pahala kita dapat. Yang keempat, istinja dengan tangan kiri. Pahala atau enggak? Sunnah atau tidak? 4 pahala. Keluar kamar mandi atau WC kaki 5 pahala. Selesai tutup dengan berapa pahala? 6 pahala. Cuma hanya masuk WC keluar dapat pahala. Umat mana yang mendapatkan pahala? Cuma hanya membuang aja. Cuma umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak diberikan kepada umat yang lain. Jadi saya lagi bilang, kalau ada umat Nabi masih masuk neraka, kelewatan. Betul-betul kelewatan. Kenapa? Hanya kamar mandi keluar cuma bawa pahala, ngebuang kotoran. Ada yang bilang juga kepada saya, Habib, Nabi Muhammad kan manusia biasa. Buat apa kita terlalu menyanjung dan memuliakan? Oh baik, saya jawab. Boleh dijawab pakai emosi atau dijawab dengan dalil? Emosi. Ini mesti pakai dalil atau emosi nih? Emosi. Harus pakai emosi nih. Emosi. Nih kalau ngomong bahasa Jakarta, saya mau tanya, kita ini sama Nabi sama manusia kan? Betul? Tapi ada nggak kesamaan yang apa dilakukan Nabi kita lakukan? Kalau saya dikatakan Habib, manusia itu sama dengan Nabi, betul. Nabi betul sama dengan kita manusia. Tapi semua tingkah lakunya beda. Tapi kalau kita lebih sama dengan kerbau. Tahu kerbau? Tahu kerbau? Kerbau makan? Kita. Kerbau tidur? Kita. Kerbau kerja? Kita. Bedanya di mana kita kerbau? Akal. Kerbau punya akal, makanya dia kerja. Walaupun nggak digaji, ridho, yang penting makan. Sama kalau kita. Yang bikin kita beda sama kerbau apa? Kita sholat kerbau. Jadi kalau ada suami nggak sholat, suami. Istri nggak sholat, istri. Anak nggak sholat, anak. Keluarga. Sama nggak kita sama Nabi? Yang kedua, bedanya kita dengan Nabi jauh luar biasa. Nabi terima wahyu. Betul? Kalau kita punya anak namanya, betul nggak? Beda nggak? Kita punya waktu 24 jam, Nabi punya waktu 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah, 1 jam Nabi bagi makan, istirahat, silaturahmi, senda gurau, dan itu dihitung di dalam ibadah kepada Allah. Jadi sepakat para ulama, 24 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. Kita 23 jam kita maksiat kepada Allah, 1 jam kita lalai sama Allah. Betul apa? Oh saya nggak terima, saya sholat. Saya coba tunjuk tangan sholat yang khusyuk. Tunjuk tangan. Ada kita sholat yang khusyuk. Mau tahu sholat khusyuk? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat lagi sholat beliau dibunuh. Gak ada rasa pedang masuk ke dalam pinggang, gak tahu. Selesai doa, selesai tanya, ini kapan pedang sampai? Ini khusyuk. Kita jangan pedang, yang namanya nyamuk gigit kaki, repot bukan main. Betul nggak? Khusyuk nggak gitu sholat? Yang kedua, di dalam sholat kita sudah berserah diri sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sudah dijalanin atau belum? Yakin? Sudah dijalanin, udah. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, kurbanku, hajiku, umrahku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah.
Sudah? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru sampai Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah. Kompor belum dimatiin kita ingat. Kunci motor ketinggalan di mulut motor kita ingat. Sandal baru takut kecolongan kita pikirin. Yang begini kira-kira salatnya diterima apa enggak? Salatnya diterima apa enggak? Jadi selama ini salat kita enggak ada yang pernah diterima. Wallahi alhamdulillah. Di dalam salat fardu ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya akul yakin, wallahi salat kita pasti diterima oleh Allah karena tertempel sunnah Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Kebayang kita kalau salat fardu cuma rukunnya doang, nggak ada sunnah, ya Allah. Sampai gini hari cuma nunggang-nungging, salat kita nggak ada yang diterima sama Allah. Karena Nabi ini sayang sama umat, tahu umat akhir zaman otaknya bodoh. Kenapa? Karena yang kepala sujud, satu lagi nih, saya mau tanya, ini apa namanya? Apa namanya? Apa? Kadang kan orang suka meninggikan kadang kedudukan, betul? Betul nggak? Oh, saya ini, sombongnya luar biasa, betul? Ini namanya kepala. Kalau saya pukul kepala bapak sama ibu, marah apa enggak? Marah? Berani? Dipukul, marah apa enggak? Marah, Habib. Kenapa? Ini yang namanya mukarram. Ini yang dimuliakan. Ini yang agung. Ini yang paling tertinggi. Lihat lagi sholat, ada di mana? Ayo jawab. Gimana kepala kita? Saat lagi sujud, gimana kepala? Rata dengan telapak kaki. Mana yang lebih tinggi? Kepala atau belakang? Mana yang lebih tinggi? Kepala atau belakang? Belakang yang lebih tinggi. Kenapa? Kita biar sadar bahwa saja dunia itu di bawah, yang namanya di belakang itu ini. Belakang itu tempat tidurnya. Paham? Kita disuruh sujud, ingat mati. Kenapa? Karena nggak ada yang lebih mulia kecuali tatkala kita kembali kepada Allah. Hanya amaliyah kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu. Jadi apa yang kita mau sombongin di dalam hidup? Kalau ada yang bilang Nabi sama sama kita, saya nggak akan pernah saya terima kalau Nabi Muhammad sama dengan kita. Itu yang berapa tadi? 3 ya. Sekarang yang keempat. Mau disamain dari mana? Nabi SAW dengan kita. Ini subhanallah, ternyata saya ceramah masalah ini viral di Malaysia, di Singapura, sama di Brunei Darussalam. Dan ada orang yang kebakaran jenggot, saya bicara gini. Ada hadis Nabi SAW dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala Rasulullah mencari bejana yang ada di bawah tempat tidur, Nabi itu kalau mau pipis, taruhnya di bawah tempat tidur, tiap mau tidur pipis dulu Nabi. Makanya ibu kalau ngajarin anak, nah, pipis, nah, cuci kaki, cuci tangan. Jangan begitu aja. Nah, pipis, ambil wudhu, tidur. Kenapa? Ini yang diajarkan sama Nabi. Makanya ibu sekarang, orang tua sekarang sama orang tua dulu beda. Kita ditakut-takutinnya masalah neraka. Kalau orang sekarang enggak. Nah, jangan keluar maghrib-maghrib ya, kita digondol sama setan. Betul nggak? Sekarang anak sekarang dialihinnya ke siapa? Kenapa? Seakan-akan nggak ada Allah di dunia ini. Nah, jangan main di kamar sendiri-sendiri. Kenapa? Bentar ada kepala keluar dari tempat tidur. Tuh, ini kesalahan bahir kita. Salah pendidik anak, maka akhirnya sampai detik ini anak banyak yang nggak manfaat ilmunya buat orang tua. Lihat sekarang banyak anak yang cium tangannya udah nggak tidur. Ada kan? Di mana cium tangannya? Di pipi. Terus di mana lagi? Di jidat. Betul? Saya nggak nutup kemungkinan besar 10 atau 5 tahun lagi ini cium tangan orang tua udah nggak di hidung lagi, nggak di hidung, nggak di pipi, di mana? Di tengkok, di leher. Kan bahaya. Kenapa? Pendidikan ini bawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lagi bicara ini, saya mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah taruh pipis jadi bejana. Ada yang mengatakan Ummu Yusuf, ada yang mengatakan Ummu Salam. Dua orang ini Nabi SAW taruh di bawah tempat tidur. Saat dibawa di bawah tempat tidur, biasanya besok paginya Nabi yang tahu cara buang. Nabi yang buang, Nabi yang tahu, karena kotoran Nabi nggak boleh terinjak manusia, nggak boleh terinjak binatang, dan nggak boleh pancar matahari. Harus tahu kakinya
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tahu cara buang. Satu waktu Nabi ngajar dulu, pulang dilihat tempat bencana udah nggak ada di bawah tempat tidur. Ditanya Siti Aisyah, ya Aisyah, tahu nggak bencana di bawah tempat tidur? Gak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf. Ditanya, wahai Ummu Yusuf, lihat bencana di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Gimana? Diambil dari dapur Nabi dikasih. Ini ya Rasulullah. Rasulullah lihat isinya udah nggak ada. Ditanya Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf, isinya kemana? Aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Murtad, kafir, neraka? Enggak. Nabi SAW mengatakan, wahai Ummu Yusuf, sampai akhir umurmu engkau tidak akan terjangkit penyakit. Ada yang mengatakan pula, sebagian daripada hadis mengatakan bahwasanya wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terjangkit penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat. Maaf, saya mau tanya, pipis lu gimana? Ibu tadi bilang cinta sama bapak kan? Cinta nggak? Pernah minum pipis bapak? Secinta-cintanya kita sama manusia cari manfaat juga dong. Betul kan? Lihat Nabi sampai sebegininya. Mau disamain dari mana kita dengan Nabi? Subhanallah, mudah-mudahan di malam kita berkah tahu diri gitu. Bahwa kita dengan Nabi beda kedudukan. Nabi manusia betul sama dengan kayak kita, tapi Nabi SAW manusia yang diberikan itu keberkahan ada sama Nabi, melimpah akhlaknya, luar biasa akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat, jangankan kita sekarang banyak ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Saya cuma mau ngasih tahu sekarang akhlak, urusan akhlak Nabi gungin kepada umat ini masalah akhlak. Akhlak Nabi Muhammad SAW. Jangankan sama manusia, sama binatang aja Nabi punya akhlak. Kalau dibilang Nabi radikal, nggak ada. Nabi rahmah. Saat peperangan Nabi lakukan karena Nabi membela agama Allah, bukan membela hawa nafsu. Jangankan yang namanya manusia, binatang aja dapat syafaatnya Nabi, dapat pertolongan Nabi. Saat Nabi SAW jalan dengan rombongan para sahabat ingin ke jalan salah satu peperangan, Nabi lihat dari kejauhan ada seekor anjing yang sedang menyusui anak-anaknya. Nabi berhenti, Nabi panggil sahabat, wahai sahabatku, giring semua pasukan, arahkan ke tengah, jangan lewat arah kanan sini. Kau lihat di sana ada seekor anjing yang sedang menyusui anak-anaknya. Lihat, dia dalam keadaan gelagap, dia seakan-akan terusik. Jaga anjing tersebut. Anjing sedang menyusui, dijaga sama Nabi, mendapatkan pertolongan agar anjing ini tidak tersiksa, tidak gundah, tidak ada rasa takut. Anjing pun mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad sempurna atau enggak? Sempurna atau enggak? Beda enggak sama kita? Sempurna kita atau sempurna Nabi? Alhamdulillah. Sadar berarti diri kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tadi saya kalau mendengar Habib Zain kisah tentang pada mahsyar, saya teringat salah satu yang dikarang oleh Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salih di dalam Tawi Ad-Diya'ul Lari. Dijelaskan, Ya Rabbi salli ala Muhammad Habibika Syafi'il Musyafa'. Kekasih dan pertolongannya akan ditolong oleh yang maha penolong. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sekarang kita terima nikmat hidup di dunia. Sholat kita tinggal sholat, ngaji Quran kita tinggal ngaji Quran. Semua hidup kita dalam keadaan nikmat di hadapan Allah. Tidak ada beban di dalam kehidupan kita. Saya mau tanya, corona kemarin berapa tahun datang kepada kita? Berapa tahun? 2 tahun. Kalau seandainya manusia seperti kita sadar itu adalah teguran buat kita, maka corona itu menjadi satu contoh dan pelajaran besar bagi hidup kita. Saya mau tanya, Allah jahat atau enggak? Allah jahat atau enggak? Saat kemarin 2 tahun corona, ada yang pernah kelaparan? Pagi nggak makan, siang nggak makan, sore nggak makan, malam nggak makan, ada? Dia Nabi Muhammad SAW. Satu riwayat ini, saat Nabi salat
bersama para sahabat Sayyidina Umar bin Khattab terdengar. Selesai sholat, Sayyidina Umar mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kau sakit? Tidak, wahai Umar. Lalu apa yang terjadi pada dirimu? Aku terdengar ada tulang yang beradu dengan tulang. Suara tulang beradu dengan tulang. Ada suara gemetar, ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Oh, itu Umar yang kau dengar. Dikeluarkan dari pinggang Nabi Muhammad SAW satu bongkah batu. Ahli Arab tahu bahwasanya satu batu yang mengganjal perut Nabi, bahwasanya satu batu adalah satu hari Nabi nggak makan. Keluar 2 batu, keluar 3, sampai 7 batu. Sampai Nabi SAW, Sayyidina Umar tidak dapat mengatakan sesuatu apapun, melainkan sambil tertunduk. Dan Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau tidak meminta kepada kami kalau kau dalam keadaan lapar sudah 7 hari? Wahai Umar, jika aku ingin meminta, aku lebih pantas meminta kepada Allah, bukan aku meminta dengan makhluk. Lalu apa yang kau lakukan sampai engkau kelaparan 7 hari tidak makan, ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Wahai Umar, aku khawatir tatkala di akhir zaman ada umatku yang kelaparan, sedangkan aku tidak merasakan kelaparan umatku, maka ini akan menjadi saksi aku nanti kelak di yaumil qiyamah. Sampai 2 tahun kemarin dalam keadaan corona yang dibilang rezeki kita menurun, rezeki kita habis, semua diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak merasakan kelaparan? Karena sudah digantikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Di akhir ini banyak orang yang banyak bermaksiat tapi lupa taubat kepada Allah. Tidak mau kembali kepada Allah. Seakan-akan dirinya diberikan umur ribuan tahun. Dalam satu riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Rasulullah datang tidur bersama Nabi. Saat di mana Siti Aisyah terlelap, Nabi SAW belum tertidur. Nabi bangkit dari tempat tidur. Nabi bangun, Nabi keluar dari rumah. Saat di mana Nabi keluar, Siti Aisyah bangun dari tidur. Dicari Nabi SAW, lihat dari rumah istri yang pertama sampai istri ketiga, tidak ada Nabi SAW. Lalu dicari, ternyata Nabi ada di dalam masjid. Ditunggu oleh Siti Aisyah, ditunggu oleh seorang istri yang saleh, sampai terdengar muadzin Bilal bin Rabah mengumandangkan waktu saat sebentar lagi akan datang waktu subuh. Lalu Rasulullah SAW menyelesaikan salat, menengok melihat ada Siti Aisyah. Siti Aisyah langsung mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istirahatkan sejenak jasadmu ya Rasulullah. Tidurkan sejenak, rehatkan sejenak jasadmu. Engkau sudah banyak di dalam bilangan ibadahmu di hadapan Allah. Apa tahu jawaban Nabi? Ya Aisyah, jika Muhammad tertidur, jika Muhammad terlelap, bagaimana nasib umat Muhammad di yaumil qiyamah? Apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Setiap malam Muhammad harus menggelar sorban Muhammad. Muhammad sujud di hadapan Allah. Tidak kurang setiap malam 1000 rakaat salat taubat aku panjatkan di hadapan Allah. Ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang maksum. Engkau manusia yang tidak ditempel dosa. Untuk apa kau banyak di dalam bilangan salat taubatmu? Ya Aisyah, Muhammad khawatir jika di akhir zaman umat Muhammad kembali kepada Allah, sedangkan dosanya masih besar, kembali kepada Allah. Harapan Muhammad salat taubat Muhammad di malam ini dapat menambah taubat umat Muhammad kelak di yaumil qiyamah. Kita yang buat dosa, Nabi yang taubat kepada Allah. Kita yang buat dosa, Nabi yang istighfar di hadapan Allah. Ayuhal hadirun, mau taruh di mana wajah kita kelak nanti di yaumil qiyamah? Dosa apa yang telah kita lakukan di dunia ini? Apa yang kita akan bertanggungjawabkan kelak nanti di hadapan Allah? Tubna ilallah, taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Maka dari itu sampai detik ini musibah datang di Indonesia tidak berhenti. Bertubi-tubi Allah turunkan. Wahai para alim ulama, dosa apa yang kalian lakukan? Wahai para pemimpin-pemimpin negeri, apa yang kalian lakukan kezaliman di negeri ini?
Sampai tidak ada henti Allah berikan ujian dan cobaan pada negeri kita. Di malam yang penuh keberkahan hari ini, di Cianjur adalah rumah keluarga saya. Di Cianjur adalah keluarga dari rumah kakek-kakek saya. Masjid kakek saya runtuh, rumah orang tua saya runtuh. Tapi wallahi tidak menutup kemungkinan saya datang ke Karimun ini demi Allah dengan membawa harapan besar agar doa yang ada di tempat ini akan membawa keberkahan kepada keluarga kami yang ada di sana. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, malam ini sebutlah nama Allah, agungkan nama Allah, agar Allah jaga khusus Kepulauan Riau, dan khusus untuk balik Karimun kali ini. Allah jaga dan Allah jauhkan bencana dari negeri ini. Amin. Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin. Allah jadikan kita sebagai hamba yang taat ibadah kepada Allah. Amin. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah 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 ya Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut namamu ya Allah. Sadar diri ini banyak melupakanmu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah Kau Maha mendengar ya Allah? Dengarkanlah rintihan kami di malam ini ya Allah. Tidakkah Kau Maha melihat ya Rabb? Lihatlah tangan yang saat ini menulis di hadapan-Mu ya Rabb. Lihatlah tangan kami yang menengadahkan tangan di hadapan-Mu. Berharap Engkau kabulkan doa kami ya Allah. Betapa agungnya nama-Mu ya Allah. Betapa mulianya nama-Mu ya Allah. Sehingga lisan kami yang penuh dengan kotoran dosa tidak lagi pernah menyebut nama-Mu. Betapa sucinya nama-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, sadar diri ini banyak melupakan-Mu ya Allah. Sadar diri ini banyak lalai di hadapan-Mu. Sadar diri ini banyak berbuat durhaka di atas bumi-Mu. Meski kami banyak melupakan-Mu, Kau tak pernah lupa memberikan rezeki kepada kami. Meski kami banyak lalai di
Wahai Rabbi, buatlah kami bosan bermaksiat ya Allah, sehingga kami menjadi hamba yang taat di hadapan-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, jangan Kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum Kau terima taubat kami ya Allah. Wahai Rabbi, jika Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa yang ada pada diri ini, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan pada mahsyar. Dan sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka ya Allah. Ya Allah, 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 terima amal ibadah kami ya Allah. Terima amal ibadah kami ya Rabbi. Wahai Rabbi, bukankah Kau mendengar setiap anak yang berdoa kepada orang tua, teruntuk orang tua ya Allah. Maka malam ini izinkan kami mendoakan kedua orang tua kami, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Jangan Kau biarkan mereka menderita dunia dan akhirat. Wahai Rabbi, jadikanlah kami sebagai anak yang dapat membahagiakan kedua orang tua kami, untuk membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan Kau tempel dosa karena perbuatan kami di dunia ini. Wahai Rabbi, banyak perbuatan dosa yang telah kami lakukan terhadap ayah dan ibunda kami. Kepada ayahanda kami jarang kami menghargai. Tidak pernah kami menghargai apa yang telah dilakukan oleh ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk kami. Sungguh kami tidak pernah menghargai kerja keras daripada ayahanda kami. Tidak jarang kami mencaci memaki ayahanda kami, dan tidak jarang kami menghina ayahanda kami. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami terhadap ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati, ibunda kami perjuangkan. Wahai Rabbi, seandainya harus memilih ibunda kami, dirinya yang mati atau kami yang harus mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan Kau ambil nyawa anakku. Biarkan dia hidup di dunia ini penuh dengan kesenangan. Ampuni dosa kami terhadap ibunda kami. Tidak jarang kami mencaci memaki ibunda kami, dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Wahai Rabbi, sesalah diri ini yang telah banyak berbuat dosa kepada kedua orang tua kami. Ampuni kami ya Allah. Pada kedua orang tua kami yang telah tiada ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya Allah min riyadhil jannah. Ya Allah, jangan Kau biarkan mereka dalam kegelapan di alam kubur.
Jangan kau biarkan ibunda kami dan orang tua kami sendiri di alam kubur. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumul qiyamah. Ya Allah, kumpulkan kami kelak di dalam syurga-Mu bersama kedua orang tua kami dan keluarga kami. Izinkan kami sebagai anak yang saleh-salehah yang dapat menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat agar mereka tidak tergelincir ke dalam neraka jahanam. Ya Allah, jadikan kami sebagai anak yang dapat membawa kedua orang tua kami ke dalam syurga-Mu. Jangan kau jadikan kami sebagai anak yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka jahanam. Wahai Rabbi, izinkan kami membawa kedua orang tua kami ke dalam syurga-Mu, memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, bukan emas permata yang ada di dalam syurga-Mu kami ingin masuk ke dalam syurga. Bukan karena bidadari yang berada dalam syurga-Mu kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada nama manusia yang berdampingan dengan nama-Mu, ya Allah. Karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya, ya Rabb. Kumpulkan kami di dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami. Jangan kau pisahkan kami kelak di yaumul qiyamah. Ya Allah, izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad, untuk mencium tangan Rasulullah. Jangankan memutakan mata ini untuk memandang indah wajah Rasulullah. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Wahai Rabbi, jagalah para pemimpin-pemimpin negeri ini, wabil khusus kepada Bapak Bupati beserta jajaran dan keluarganya. Tetapkan hatinya dalam istiqamah di jalan-Mu, ya Allah. Wahai Rabbi, jagalah guru-guru kami, panjangkan umur guru-guru kami, angkat derajat guru-guru kami, ya Laula Rabbi ma'araftu Rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kami, kami tidak kenal, kami tidak tahu, kami tidak dapat mengenal-Mu, ya wahai Rabbi. Sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia ini, kumpulkan kami kelak di dalam syurga-Mu, ya Allah. Amin. Jadikanlah air mata yang keluar di malam ini akan menjadi saksi dari yaumul qiyamah. Jika Kau haruskan kami masuk ke dalam neraka, jadikanlah air mata ini yang dapat memadamkan api neraka-Mu, ya Allah. Wahai Rabbi, wabil khusus al-Habib Nabi Muhammad bin Al-Attas, luaskan ilmu beliau, ya Allah. Berikan keberkahan daripada ilmu beliau. Begitu juga Habib Zain bin Umar Al-Attas, ya Allah. Perkumpulan kami ini jadikanlah satu ikatan cinta yang besar kepadamu dan cinta yang besar kepada Sayyidina Muhammad, ya Allah. Laula Rabbi ma'araftu Rabbi, ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. الفاتحة بالقبول وتمام كل السور وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن. يا البألوي شفاعة، يا البألوي شفاعة، يا البألوي شفاعة. كلكم احتج لي منكم بكل أهل الولاية، كل حاجة تنقضي، كل حاجة تنقضي، كل حاجة تنقضي. درك يا أهل المدينة، درك يا أهل المدينة، درك يا أهل المدينة. يا كريم علىها، يا كريم علىها، يا كريم علىها. وعفوا يا كريم وعفوا رحيم، يا ذا الحمد يا كاشف الغم، يا من لأبدي يكرم يرحم لهم. سبحانك اللهم تحمد في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. mohon dibukakan pintu maaf dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.